this time it's different because I get to bring 3 New York comics with me: Josh, Kevin Sanchez, and Rashad Bashir. And it was fun because I get to bring my New York comics back home where I come from, and I have this idea that I want to bring the guys to an actual haunted house in Indonesia. I was thinking it's gonna mess up with them so much because it's gonna be funny to see your buddies from New York City get spooked by Indonesian ghosts, right? So I brought them. I was thinking this is gonna be funny, and what happened was the exact opposite of it because they felt nothing in the haunted house. This is an actual haunted house, and I was scared shitless. It's like crossing the street with a blind person. They have no idea. They have no recollection. They don't know how dangerous it was, but I knew, so I was scared. You know what I'm saying? No? All right, never mind. It's a new story, guys. Betul sekali. Di dalam pesawat untuk terbang kembali ke New York City bergabung dengan Ila, Rico, dan Shira. Akhirnya, selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Bingung penonton saya. Kenapa ada Cina nih? Untuk orang yang ngikutin YouTube gue dari lama, pasti mengenal Danis Darusman. Danis Darusman tuh dulu bagian dari manajemen Panji Pragiwaksono sebelum ada PT, bahkan sebelum ada Comika. Kalau lu nonton Menemukan Indonesia, dokumenter tentang Mesaknya Bangsa World Tour, lu akan ketemu sama Danis Darusman. Dia lagi di New York. Betul. Kabur ya? Kabur dari apa? Kasus apa anjir? Judi. Judi online. Judol tidak dong. Lu nyangkut judi online gak? Kagak lah, ngapain? Tapi pernah judi? Judi. Waktu Mesaknya Bangsa World Tour judi mulu loh sama Krisna Hareva. kagak judi ke kasino, numpang adem. Gak mungkin. Danis kebetulan lagi ada di New York. Dia mungkin akan nongol di episode minggu depan soal kehadiran dia. Dia akan hari ini mau ngikut gue open mic. Tapi sekarang gue juga lagi pengen bikin monolog untuk episode ini, dan gue rasa sekalian aja biar beda, ada Danisnya. Dan kita bikin, editor gue kan namanya Adi Jawa, editor super canggih tuh. Dia bisa mengubah lu jadi Shrek. Serius? Bisa. Berarti kalau gitu dia juga bisa mengubah Anda jadi Fiona. Udah selesai. Gue paling cerita aja soal seminggu ke belakang. Terus lu kalau mau nanya juga boleh. Gue terbang ke sini pas Natal. Gue terbang sama Joshua Palet sama Rashad Bashir bertiga. Emang sengaja tidak merayakan Natal gitu? Kayak apa ini Natal? Joshua Palet kan Yahudi. Wis. Ya, dia tidak merayakan Natal. Oh, yang suka pakai topi segede pancake. Enggak segitu. Dia enggak seortodoks itu. Oh, oke. Sementara Rashad Bashir tidak percaya agama. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dia percaya sama ada greater being tapi dia nggak percaya agama. Jadi dia nggak ngerayain. Namanya Rashad Bashir, bapaknya Islam. Tapi dianya nggak punya agama. Harusnya sama Kevin Sanchez, tapi Kevin Sanchez beda flight karena dia terbangnya ke North Carolina mau ketemu sama adik-adiknya. Jadi kami bertiga transit apa ya kami waktu itu ya? Oh, transit Qatar. Doha. Terus transit Qatar, lari-larian. Jadi kami mendarat 20 menit lagi boarding. Jadi keluar langsung lari-larian. Untung sih selamat. Kemudian nyampe ke New York itu tanggal 25 jam 10 malam. Tapi kalau kayak gitu biasa ditungguin, Pak. Gue bilang sama pramugarinya, gue bilang, ini saya bentar lagi mesti terbang, nggak apa-apa kok, mereka tahu masih ada Anda, ditungguin aman kok. Iya pasti. Biasa gitu. Bahkan kayak maskapai domestik di Indonesia aja, gue pernah itu ditungguin. Jadi
gue delay, gue ada 2 penerbangan nih, penerbangan 1 dan 2, misalkan yang 1 tuh delay. Terus gue bilang dong, gimana nih, gue ada penerbangan 2, nanti gue gak bisa ikut penerbangan 2 dong. Dia bilang enggak kok, ditungguin katanya. Tapi waktu itu gue lari-larian, gue pernah tuh kayak gitu, kayaknya MBWT Amerika deh, tapi lu nggak ada ya? Masaknya bangsaku saya ada pak. Masaki Bangsaku Amerika lu nggak ada? Ada Masaki Bangsaku Amerika. Ada yang kita ketahan bareng di. Iya. Lah, Iya. Ada. kan kita waktu itu transit, kita terlambat tuh. Kita transit di mana tuh yang Seattle. kita lari-larian karena terlambat? Seattle. Oh itu bukan terlambat ya, kita ketahan ya? Kita ketahan. Kita berdua ketahan gara-gara si petugasnya salah mengerti tanggal. Iya. Yang Anda disuruh ngelawak dulu kan katanya. Betul. Anda komedian ngelawak dulu dong, baru Tolol. kami bebaskan katanya. Tolol. Tapi udah akhirnya nyampe sini, ini kok agak gitulah, biar nggak terlalu putih. Terang banget kayaknya tadi, aneh banget. Kayaknya gara-gara ada lu dah. Terus pas sampai sini gue nggak ngapa-ngapain, cuman belanja sama Dipo, terus nyiapin makan, terus highlight gue adalah gue lari di suhu kemarin suhu 10, hari Kamis gue lari suhu 10 lari pagi, terus Hampir gue lupa. Sebenarnya hari Kamis itu gue kembali nge-host open mic Comedy Gym NYC. Sebenarnya gue tadinya pengen di rumah aja, terus gue baru ingat 3 minggu open mic gue titipin ke orang lain untuk nge-host. Masa gue lagi di New York terus gue tinggalin lagi, jadi gue datang ke sana. Itu juga vibe-nya nggak enak banget. Pas nyampe sana lagi-lagi ketemu basian dari open mic sebelumnya. Jadi sebelum gue tuh ada open mic jam 7.30. Ada sekitar 5 komika nggak kunjung dipanggil namanya, dioper ke open mic gue. Jadi mukanya suntuk banget. Gue mau coba ngejok, nggak kena gue. Udah pada suntuk semuanya, udah pada capek. Jadi vibe-nya nggak enak, tapi gue ya namanya juga nge-host mah bikin semangat suasana aja. Udah, open mic stand up-nya cuma itu doang. Sambil mencoba untuk ngelatih gimana caranya bridging antar komiknya tetap lucu. Sampai ada satu komiknya gini, gue apresiasi sih lu open mic basi kayak gini masih berusaha untuk bikin bridging, kan katanya gitu. Saya belajar untuk jadi host yang baik. Karena Danis katanya juga mau jadi stand up comedian di New York. Tidak, jangan fitnah, tidak. Saya karyawan aja. Give it up for my Jewish brother Joshua Pallet. My name is Panji Pragiwaksono. Thank you very much. Give it up for Josh, everybody. Let's go. Yeah, he was the fucking best! You guys look like you're sad or upset or something. Maybe a lot of comics bumped you. Did that happen? No? All right. All good. I'm here now. Give it up one more time for D. Watson, one of the funniest ever alive. No, we gonna need to bring up the energy, guys, because when you're on stage, we would love to have that energy. So, my name is Panji. hari Sabtu tanggal 30 Desember gue lari itu suhu 4. Senin tanggal 1, tapi itu ntar kita bahas di episode minggu depan aja. Itu juga gue lari dengan suhu -2. Tapi intinya saya sudah kembali berlari. Jadi waktu di Indonesia gue kembali rutin lari. Dulu waktu World Tour juga gue suka lari kan ya? Suka, kecuali di Afrika Selatan pak. Nggak boleh katanya. Dilarang. Uh-uh. Dilarang karena katanya terlalu banyak kejahatan. Dibolehin tapi mau dikawal. Iya benar. Dikawal sama orang yang bawa handgun. Betul. Karena kejahatan tinggi. Seminggu sebelum kami nyampe ke Pretoria, di mallnya ada pemboman. Di mall. Pemboman di mall, gila kali. Gue inget banget, kami lagi di Sydney. Waktu itu tim apa tuh? Masaki Bangsaku juga tuh, bukan? Yang Yudakan apa sih? Yudakan Masaki Bangsaku. Lagi di Sydney. Kemudian pagi-pagi gue udah lari tuh. Gue lari sampai Sydney Opera House, terus balik lagi ke tempat kami nginep. Balik-balik semua rombongan pada bikin foto-foto epic yang gak ada guanya. Jadi ada, lu lihat fotonya mereka jadi semua orang jadi 5. Oh iya, yang dieditin sama Bicu. Iya. Foto itu keren banget, gak ada guanya karena gue lagi lari. Jadi gue sering banget lari pagi di hampir di semua kota gue lari pagi, di Belanda lari pagi. Cuman waktu itu gak ada dampaknya lari paginya. Ih, kalau editor lu canggih berarti dia bisa menampilkan dong foto yang waktu itu, bener gak? Nih, tes. Editor gue kan namanya ada Jawa. Editor super canggih tuh.
Kalau editor lu canggih berarti dia bisa menampilkan dong foto yang. Editor gue kan namanya ada jawab. Editor super canggih. Kalau editor lu canggih berarti dia bisa menampilkan dong foto yang waktu itu, bener nggak nih? Kalau gua nggak nemu fotonya gimana? Gambar dia. Terus udah deh, tanggal 31 Desember di hari terakhir 2023 gue sekeluarga makan di Awang Kitchen. Lu sempet ke Awang Kitchen gak sih belum ya? Belum. Ke Awang Kitchen, itu restoran Indonesia yang cukup besar, cukup enak, sangat enak bahkan, pilihan menunya sangat banyak. Makan sekeluarga. Terus udah gitu ditutup dengan nyebrang, di sana ada kayak supermarket Indonesia namanya Indo Java. Ada semua tuh dari tolak angin, balsem geliga, abon sampai martabak manis, ada semua di situ. Anjir. Semuanya ada, beng-beng. Padahal kecil tempatnya. Tapi harganya lumayan ya Pak? Ya, Harga ekspor ya Pak? betul. Tidak sama dong, tidak sama. Tapi kan penghasilan di Amerika juga beda. Betul. Danis kan lagi di New York total berapa? Selain ke 2 minggu lah kira-kira. 2 minggu. Oh, Dia sudah merasakan apa itu namanya inflasi ya. inflasi. Ya, emang yang ekstrim sih. Tadi kami lagi ngomongin soal Metrocard yang seminggu. Jadi kan lu kalau punya Metrocard bisa diisi sama duit, bisa diisi sama waktu. Duit bisa $22, ya gue juga ada $22 atau $13, $12. Nah, tapi bisa juga pakai mingguan. Jadi unlimited selama seminggu, unlimited selama sebulan. Gue biasanya sebulan, dia terus seminggu. Sekarang seminggu unlimited berapa? $33. $33. Tahun 2023, 2024 ya. Tahun 2019 dia masih ingat itu adalah 2000. Di bawah 20 lah, 17 atau 19 dolar. Tuh. Bayangin. Jauh banget. 17 sampai 19 deket 33 dari 2019 sampai 2023. Gila. Semuanya serba mahal di sini. Padahal gitu-gitu doang Metrocard. Metronya gitu, maksudnya gitu-gitu doang. Nggak ada yang. Kalau misalkan naik terus nggak ada gembel sih masih mending ya. Iya. Wah kemarin random banget Pak, sumpah. Pak. Kenapa? Jadi saya duduk Pak, depan saya ada duduk nih kayak usianya kayak hampir 30 atau 30 awal lah ya, cowok gitu, pakai jaket hitam, rambutnya berantakan gitu kan. Terus dari saku sebelah kiri dia keluarin gunting Pak. Dia keluarin gunting, kayak waduh, ini orang mau ngapain nih kan, anjing. Terus dari saku sebelah kanan dia rogoh kan, set dia keluarin apa? Kaca spion Pak. Hah, kaca spion? Kaca spion, sumpah. Terus dia ngapain dengan Dia gunting? gunting rambut Pak di metro. Emang aneh sih. Aduh. Itu namanya momen welcome to New York tuh. Kok dia gunting rambut? Bagus saya nggak tawarin keramas abis dia gunting. Ya, gue tuh sebenarnya kalau minggu ini tuh episode ini tuh bukan episode yang seru ya, bukan episode yang ramai. Tapi nanti di jalan gue sama Danis akan ngomongin soal apa yang kita pelajari di tahun 2023 ini. Untuk sekarang mesti jalan karena saya mesti open mic, dia mengikut. Yuk kita jalan. Danis, lu kalau ditanya puas enggak sama 2023 puas ya? Puas, kenapa lu puas? Karena itu tahun dimana paling banyak gua nonton pertunjukan. Oh ya? Iya. Apa aja? Konser maksudnya? Konser, musical, paduan suara. Ngejar ke luar negeri sampai? Iya, gue nonton Frozen di Singapura, Red Hot Chili Peppers juga di Singapura, terus kebanyakan sih saya di Indo sih. Terus nonton ke GBK aja gue 2 atau 3 kali gitu. Nggak ada nonton gue loh? Nonton Bapak juga, Hiduplah Indonesia yang di Lotte. Oh iya, ini Festival Hidup Indonesia. Festival yang ada Gilbas. Betul. Ya. Banyak itu beneran nonton show banyak banget di situ. Puas sih. Dari sisi personal, personal karir gitu-gitu, kesehatan. Kesehatan sebenarnya Kayaknya lu nggak berubah-berubah ya dari dulu gini-gini aja. makin gemuk sih Pak. Oh iya? Makin gemuk.
kesehatan sih harusnya lebih bisa lebih slim dari ini lagi sih dan lebih sehat sih. Kalau dari karir kayaknya gue bisa melakukan lebih baik sih di 2023 dibanding yang udah lewat sekarang. Lu di kantor lu yang sekarang udah berapa lama? Dari 2020. Oh iya? Iya. Udah selama itu? Iya. Tapi kan dia merger Pak yang pas kemarin. Iya. Jadi berasanya mungkin masih baru kan. Yes. Gue nggak puas gue. Nggak puas secara stand up. Ada banyak kesempatan yang hilang menurut gue karena gue banyak bolak-balik di Indonesia. Gue malah harusnya 2 bulan di Indonesia jadinya 3 bulan karena gue pulang. Bisnis juga Anda tahu sendiri. Danis ini pembantu Comika. Kalau orang kalau banyak duit gitu, banyak bantu. Amin aja. Ya. Tahun 2023 berat untuk Comika. Moga-moga tahun 2024 ya. Secara keluarga, anak gue sakit. Parah lah. Bukan tahun yang happy. Kayaknya orang Indonesia. Yang megang bubble ring. Ya, ngeliatin gue. Gereng. Kembali nge-host Comedy Gym NYC di Producers Club Theater. I guess life is back to normal now. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.